Gini nih, suaraku kedengeran nggak? BTS. Oke. Hai Kak. Halo, halo Hai. Kak. Selamat malam. Selamat Udah terdengar malam. suaranya? Udah kedengeran. BTW Oke. Kak, ini suaraku kedengeran nggak? Kedengaran, kedengaran Kak. Kedengeran. Oke. Kita sambil nunggu yang lain, kita bisa Boleh, boleh. bicara-bicara. Kak Sharon lagi di mana sekarang? Kebetulan lagi di luar kota Kak. Jadinya ya, Hmm, Kakak apa kabar? baik-baik, puji Tuhan. Baik. Sehat. Oke. Oh ini kayaknya banyak followersnya AHC masuk deh. Halo teman-teman semuanya. Halo Army. Oh ini ada Indomie. Iya. Yang aku keingetin kemarin itu dipanggil Oni. Halo teman-teman, selamat malam. Halo teman-teman Army. Oke, mungkin kita bisa mulai sekarang aja ya, Kak? Boleh, boleh, boleh Kak. Boleh. Oke. Nah, terima kasih Kak Sharon untuk kesempatannya bergabung bersama-sama dengan kami SPR. Perkenalkan nama aku Cindy, meskipun kemarin udah kenalan, tapi kita kenalan lagi. Soalnya Iya. kemarin aku belum lihat muka Kak Sharon gitu pas kita meet. Iya, iya bener. Hai Kak Iya. Cindy. Hai Kak, jadi aku di sini sebagai apa tim konten dari SPR. Kebetulan malam ini aku yang akan menjadi hostnya kayak gitu. Boleh Kak Sharon Oke, memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua? oke. Selamat malam semuanya teman-teman. Apa Selamat kabar? Aku malam. Sharon, leader dari BTS Army Love Center Indonesia. Eh, terus sebenarnya domisilinya di Jakarta, tapi sekarang lagi di luar kota. Salam kenal semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Selamat malam Kak Sharon. Nah Kak, kita langsung aja nih. Pertama-tama aku boleh tahu nggak sih, atau Kak Sharon boleh menceritakan sedikit sebenarnya BTS Army Help Center itu apa sih Kak? Oke. Biar teman-teman pada tahu Hmm. gitu. Oke, BTS Army Love Center ini sebenarnya kita adalah gabungan dari teman-teman volunteers gitu ya yang punya latar belakang psikologi yang Hmm? memang kesehariannya adalah membantu teman-teman Army menyediakan wadah juga untuk bisa sharing atau bisa curhat dengan nyaman tentunya dan tanpa dihakimi melalui DM Twitter. Jadi kita aktif di Twitter @bts_ahc_idn dan kita open DM dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan AHC ini sendiri sebenarnya start dari teman-teman internasional dulu. Jadi kita sama-sama gabung dengan teman-teman ARMY dari berbagai macam negara gitu Kak awalnya. Karena waktu itu baru banget BTS menang Billboard Music Award di tahun 2018 dan kayaknya ada eh, banyak banget isu lah dari kemenangannya mereka itu dan somehow membuat beberapa teman-teman ARMY juga selain bangga dan senang ada juga ternyata yang down
Dan kita berinisiatif gitu untuk bisa memberikan wadah untuk bisa saling sharing di sana, cerita-cerita, dan ternyata responnya tuh positif banget dari teman-teman ARMY sehingga kita bisa berlanjut sampai sekarang, which Sampai is sekarang udah ya. 4 tahun. Dari yang cuma satu akun global gitu ya, awalnya kita pecah lagi jadi beberapa akun. Sekarang Asia udah punya 15 akun di berbagai negara termasuk Indonesia. Kayak gitu Berarti ini udah awalnya. tersebar ke seluruh negara gitu ya, Kak? Betul, betul, Kak. Oh iya, iya. Oke, Kak, kalau boleh tahu, apa sih yang melatar belakangi berdirinya AHC itu sendiri? Iya, ini cukup menarik sih ya Kak. Tadi aku udah mention soal kemenangan BTS di Kemenangan BDMA. tadi. Oh iya. Iya, di tahun 2018 yang mana ya ternyata nggak hanya senang, happy gitu dan juga bangga, tapi ternyata ada teman-teman ARMY juga yang down karena haters gitu kan. Nah, jadi sama-sama bareng-bareng teman-teman internasional ARMY kita berinisiatif gitu lah untuk bisa awalnya cuman ya saling sharing aja gitu kan di DM Twitter cerita-cerita, tapi kemudian uh, banyak banget juga yang mau jadi volunteers, maksudnya yang mau jadi pendengar, dan responnya teman-teman ARMY juga cukup besar dan positif pada saat itu. Akhirnya kita lanjut terus sampai akhirnya kita tahu juga BTS kan punya pesan positif tentang kesehatan mental yang mana itu relate banget sama kita gitu kan, karena anak-anak AHC itu adalah teman-teman yang berlatar belakang psikologi. Jadi kayak ketika BTS ini menyampaikan pesan tentang kesehatan mental, khususnya di trilogi albumnya mereka yang Love Yourself, ditambah lagi mereka kerjasama dengan UNICEF untuk campaign yang Iya, mereka iya. yang End Violence. Nah akhirnya kayak klop banget dan kita juga pengen apa ya, sebagai fans meneruskan juga pesan positif yang sudah mereka bawa gitu. Jadi itu sih sebenarnya awalnya kenapa kita mau lanjutin AHC. Oke. Nah, untuk AHC itu sendiri, Kak, itu pusatnya ada di Jakarta atau udah ada di berbagai daerah gitu yang ada di Indonesia? Iya, kalau untuk Indonesia sendiri, kita sebenarnya kan karena base online ya Kak. Jadi Oh, jadi base-nya emang online. base-nya Oh, online iya, iya, kita iya. di Twitter sama Instagram, tapi emang open DM-nya di Twitter aja untuk sementara ini. Kalau Instagram kita yang ini untuk biasanya buat sharing-sharing konten atau kayak gini, the Kayak live gini. atau Oh, iya. dan kita biasanya lebih aktif di Twitter. Tapi untuk volunteers kita sendiri di AHC, kebetulan sekarang kita udah punya 33 orang ya, mulai dari Pulau Sumatera sampai yang teman-teman volunteers yang ada di Ambon juga ada. Berarti dari latar belakang yang berbeda juga ya, dari Benar, maksudnya benar. suku dan ini yang berbeda. Iya. Nah, Kak Sharon, so far kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan oleh BTS Army Help Center sampai sejauh ini? Iya, kita udah jalan 4 tahun ini dan memang awalnya dari tadi layanan pendampingan by DM Twitter, kemudian semakin berkembangnya kita juga, kita suka mengadakan kolaborasi kayak gini nih Kak, kita sharing-sharing live Instagram atau mungkin Twitter Space, atau kita buat kelas-kelas webinar yang membahas tentang kesehatan mental ataupun isu-isu sosial yang lain. Kebetulan untuk tahun kemarin ini BTS baru banget kan ke PBB dan mereka bawa banyak banget isu isu SDG gitu ya, termasuk lingkungan pendidikan. Akhirnya kita juga pun karena masih merasa punya visi yang sama, kita juga berkolaborasi dengan banyak orang untuk membawa pesan-pesan yang sejalan. Nah, Kayak gitu Kak, sih. kira-kira kalau ini kan fokusnya ke bagi yang fans BTS gitu kan, fandomnya Iya, berarti iya. Nah, sejauh ini ada nggak sih Kak yang konsul ke AHC itu tapi dari kalangan umum gitu, bukan yang menyukai K-pop? Iya, Kak. Jadi emang awalnya kita memang terinspirasi dari BTS dan ARMY. Mm-mm. Tapi berjalannya waktu kita juga semakin terbuka untuk umum. Jadi siapapun yang Umum. pengen cerita atau ya cuman sekedar ngobrol juga nggak apa-apa, itu boleh banget DM kita di Twitter kita.
Jadi sekarang itu udah bisa untuk umum juga gitu, siapapun yang Betul. mengalami ada keresahan gitu tentang mental atau apapun itu Iya. bisa menghubungi AHC. Wah, bagus sekali. Nah, Kak, aku mau nanya dong, sejauh ini isu permasalahan mental apa sih yang dialami oleh Army sendiri? Yang udah pernah Iya, Kak kalau Sharon temui gitu, atau enggak yang udah di-sharing? iya, teman-teman ARMY atau audiensnya kita biasanya sih cerita banyak banget, banyak hal. Mulai dari keseharian mereka atau pekerjaan dan juga pendidikannya mereka. Tapi kalau misalnya dibilang isu tentang kesehatan mental, itu kita banyak banget menemui teman-teman yang cerita tentang anxiety, terus depresi juga, sama karena kita baru banget ini apa namanya 2 tahun kemarin pandemi, banyak banget yang cerita dan merasa lonely. Jadi ketiga ini sih kayaknya ya Kak yang cukup dominan cerita-cerita dari teman-teman ARMY. Berarti tiga tadi ya yang cukup dominan, loneliness, anxiety, Mm-mm. Depresi. dan depresi. Nah, menurut Kak Sharon sendiri, kenapa Ya. sih apa ya gangguan mental itu bisa dialami oleh para ARMY itu sendiri? Mm-mm. Sebenarnya kalau misalnya ditanyain alasannya ada banyak banget faktornya tentunya. Tapi balik lagi kita sebagai individu sama halnya dengan kesehatan fisik gitu ya Kak, kita rentan sakit gitu kan ya. Begitu juga dengan kesehatan mental. Jadi siapapun punya potensi gitu untuk bisa Iya. punya isu atau gangguan tentang kesehatan mental itu sendiri karena ya balik lagi kita manusia kompleks banget dengan perasaannya kita, emosinya kita. Jadi sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga kita berpotensi juga gitu untuk mengalaminya. Dan kebetulan juga kita apalagi anak-anak Gen Z gitu ya, anak-anak Gen Z Iya. yang sekarang ini kayaknya isunya uh, cukup apa ya, cukup nyaring gitu menyuarakan tentang kesehatan mental ini sendiri dan banyak juga pengalamannya mereka yang deal dengan mental illness. So kalau bisa dibilang kenapa sih teman-teman Gen Z ini atau generasi yang sekarang itu jauh lebih banyak gitu apa ya, menyuarakan atau deal dengan isu kesehatan mental itu sendiri ya karena mungkin mereka punya apa ya, sebenarnya setiap generasi itu punya punya tantangannya sendiri Punya tapi tentang. banyak banget ya, entah itu milenial, baby boomer, itu pasti punya 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 problemnya sendiri. Dan kebetulan untuk teman-teman Gen Z memang banyak banget riset yang bilang kalau generasi ini nih yang apa ya, bisa dibilang paling tertekan dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Risetnya udah ada banyak banget gitu kan. Dan dan juga karena mungkin sudah lebih melek tentang kesehatan mental itu sendiri, Kesehatan jadi mental. ya banyak banget dari teman-teman yang Gen Z ini juga uh, speak up tentang ini dan juga mendapatkan apa ya namanya bantuan profesional juga. Jadi mungkin seperti itu ya Kak untuk Gen Z ini. Oke, Kak. Nah, nih untuk teman-teman yang lagi nonton, kira-kira ada nggak nih pertanyaan buat Kak Sharon? Kita buka pertanyaan dulu ya, Kak. Siapa tahu ada dari teman-teman yang Boleh penasaran boleh Kak. atau ingin bertanya-tanya tentang AHC gitu. Bisa dipersilakan teman-teman. Atau mungkin mau sharing gitu ya, yang Iya, atau sesama mungkin mau Gen Z sharing boleh gitu kan. banget. Lagi ada masalah apa, mungkin Kak Sharon bisa Iya. bantu. Oh iya, tadi ada yang bilang bullying. Benar, dan emang penelitian juga bilang kan kalau kenapa salah satu alasan kenapa Gen Z ini paling tertekan ya karena ya itu tadi sosial media Iya, itu sosial media. yang menjadi salah satu faktor juga. Kalau kita lihat juga banyak banget kasus bullying ya, kasus bullying ini yang udah dimention tadi sebenarnya
justru lebih parah ketika dilakukan dalam cyberbullying gitu kan ya. Jadi memang benar-benar kenapa bisa Gen Z tertekan itu karena memang ya bullyingnya lebih parah karena ada cyberbullying, Iya terus bener. lifestyle juga kayak gitu ya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya tentang kesehatan mental ataupun AHC? Bisa bertanya. Oh ini ada nih Kak. Apakah ada tindak lanjut Kak sesudah cerita sama... Oh, okay. Jadi gimana nih Kak Sharon? Apakah ada tindak lanjut sesudah bercerita dengan volunteer di AHC? Iya, jadi untuk AHC sendiri memang meskipun beberapa, maksudnya kita kan volunteersnya latar belakangnya psikologi, tapi balik lagi kita bukan klinik atau biro psikologi. Jadi walaupun apa namanya kita punya basic itu, tapi kalau misalnya kita rasa teman-teman perlu diarahkan untuk mendapatkan bantuan profesional, kita akan kasih tahu gitu, atau kita juga akan dampingi untuk cari bantuannya, misalnya kayak layanan psikologi terdekat di domisili kamu apa kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya ditanya tindakan lebih lanjut lagi ya mungkin kalau di AHC kan kita kayak awalnya dibuka dengan sharing, terus biasanya kita akan lihat dulu nih Kak jenis ceritanya atau kasusnya itu masuk ke yang serius Kak, yang butuh bantuan profesional atau enggak, dan kalau emang dirasa butuh kita arahkan untuk ke profesional, atau biasanya kita kasih pertolongan pertama kayak first aid-nya dulu gitu ya. Iya. Kayak gitu sih. Oh, gitu ya Kak Gina. Jadi nanti setelah bercerita dengan pihak AHC, terus nanti AHC yang akan kira-kira ini butuh pendamping yang khusus ke bagian profesional atau enggak, itu nanti bakalan direkomendasikan oleh pihak AHC. Oke. Betul. Thank you Kak Sharon. Ini ada lagi Iya nggak Kak. teman-teman yang mau bertanya gitu? Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung menuliskannya di kolom komentar. Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oh, tapi ini Oke. ada. Kita lanjut dulu ya, Kak. Oke. Nah, Kak, ini kan kebetulan kita lagi membahas tentang K-pop. ARMY juga merupakan suatu fandom gitu. Aku mau nanya, khususnya kalau misalnya nih Kak, pernah nggak sih ada kejadian salah satu ARMY yang dimana kegiatan fangirlingnya itu mempengaruhi kesehatan mental gitu Kak. Misalnya nih ya kan, kita sebagai Iya, iya. supporters gitu, ketika idol mengeluarkan suatu karya atau merchandise kayak gitu, atau enggak ketika mereka comeback, otomatis perasaan ingin membeli apa yang mereka keluarkan itu pasti ada dong Kak, kayak Betul, menggebu-gebu gitu betul. untuk membeli barang Iya. itu. Nah itu Kak, ada nggak sih Kak pengaruhnya dengan kesehatan mental Iya. sejauh ini? Kalau kalau dibilang pengaruhnya dengan kesehatan mental tentu ada. Apalagi kalau misalnya kayak kita maksa banget gitu harus punya gitu sekarang, nggak mau tahu kayak gitu kan. Nah sesuatu yang dipaksakan itu pasti nggak akan baik gitu kan Kak. Begitu juga dengan yang tadi disebutkan tadi, kalau emang sudah pada tahap yang terlalu memaksakan diri, terus mungkin apalagi yang nggak sesuai dengan kapasitas kita gitu kan, itu tentunya akan berpengaruh banget. Pertama, mungkin kita jadi hedonis, ya kan? Karena maunya beli terus tanpa memikirkan prioritas kita yang mana. Terus yang kedua, FOMO mungkin ya, fear of missing out. Iya, Karena kayak ini pokoknya paling sering harus kayaknya gitu. sih Kak. Itu yang paling sering kan ya. Kalau nggak punya tuh kayak hancur dunia. Jadi kalau dibilang sangat berpengaruh ya bisa berpengaruh gitu. Tapi untungnya sejauh ini
di teman-teman ARMY gitu ya, aku juga salut dan senang juga karena teman-teman ARMY tuh biasanya udah tahu kalau masing-masing kita tuh kayak punya caranya sendiri untuk support idolnya. Dan kebanyakan kalau pengalaman aku dengar cerita-ceritanya teman-teman ARMY, mereka suka bilang justru karena mereka kenal BTS, mereka tahu lagu-lagunya BTS, itu justru membantu mereka untuk bisa lebih aware sama kesehatan mentalnya mereka, dan juga bisa apa ya, bisa sekalian healing gitu ya istilahnya, karena memang kan Healing. lagu-lagu benar lagu-lagunya Healingnya nggak BTS mahal ya Kak? sendiri, iya lagu-lagunya mereka sendiri itu kan meskipun terdengar kayak romansa gitu, tapi sebenarnya maknanya lebih daripada itu dan jauh lebih dalam gitu kan. Bahkan mereka juga ya balik lagi kan vokal banget tentang isu kesehatan mental. Jadi di lirik lagunya banyak banget ceritanya mereka tentang pengalaman mereka pribadi gitu, deal dengan isu kesehatan mental, bahkan pesan-pesan yang ada. Jadi aku pikir untuk teman-teman ARMY udah lebih banyak yang aware gitu untuk isu ini. Jadi udah nggak terlalu gimana ya Kak? Udah nggak terlalu Udah nggak terlalu BTS FOMO BTS gitu ya. ngeluarin nggak harus gitu ya. Iya. Udah lebih paham gitu kayaknya teman-teman Iya ARMY udah lebih paham. cara untuk support. Jadi nggak harus membeli barang yang mereka keluarin gitu. Benar-benar kan ada banyak banget cara kayak misalnya streaming mungkin ya kan, Iya, terus voting gitu kan, voting di chart-chart gitu. iya. Jadi nggak harus ngeluarin banyak duit, kita juga udah bisa support. Support idolnya, benar-benar. Benar. Nah, nih Kak, ada satu pertanyaan. Aku punya teman nih Kak, dia tuh di fase yang lagi ingin banget bisa miliki salah satu member Bangtan. Dengar isu tentang dating aja sampai nangis gitu Kak. Kira-kira harus gimana ya ngasih tau? Ini tuh bias is mine gak sih Kak? Benar. Penganut bias ya? is mine. Bias is mine. Iya, tapi bisa dikatakan dalam apa ya istilahnya dunia fangirling mungkin ya. Dalam dunia fangirling ini kita kayaknya wajar banget dapetin hal yang kayak gini gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak hanya dari yang sekarang aja gitu ya, yang idolnya Bangtan, tapi sebenarnya dari generasi K-pop sebelumnya, idol Generasi sebelumnya, sebelumnya. iya udah Iya. ada juga ya kan yang kayak gini. Entah itu Bias is Mine, Fan War, itu kan kayak udah isu yang udah dari lama banget gitu. Tapi emang karena sekarang juga ya sosial media mungkin ya, jadi lebih informasinya tuh lebih cepet dan kayak itu tadi kita sharing sama teman-temannya kita gitu kan, dan akhirnya ketahuan lah ya siapa aja yang penganut Bias is Mine. Nah, kalau sudah di tahap seperti ini mungkin kita bisa ingetin pelan-pelan sih. Kebetulan AHC juga udah sempat bikin konten tentang ini. Jadi teman-teman bisa mungkin cari di Instagramnya kita ngebahas tentang isu bias is fine ini. Yang mana kalau memang sudah berlebihan tentunya nggak baik lah ya. Karena kan mereka idol, mereka punya kehidupan pribadinya mereka. Benar. Yang kita lihat di mereka itu belum tentu sepenuhnya udah kita tahu gitu kan, karena ya balik lagi setiap manusia kan punya personanya masing-masing ya. Yang kamu sukai ini dia sebagai individu atau cuman personanya dia sebagai seorang idola gitu kan. Benar. Jadi kita perlu membedakan juga, terus kita perlu mengetahui batasan sih sebenarnya. Karena ketika kita menjadi penggemar dan dia menjadi idola, ya tentu kita juga nggak mau kan kayak tahu-tahu aja ada orang yang nggak tahu dari mana terus berperilaku seperti itu. Ibaratnya coba menempatkan diri di posisinya dia, kira-kira gimana sih kalau misalnya kita seperti itu. Tapi ya tentu jangan dikasih tahu Kak, nggak boleh kayak gitu ya, dia tentunya bakal dingin dan bakal kesel juga sama kamu gitu ya. Jadi mungkin dikasih tahu pelan-pelan aja, atau boleh share kontennya Aceh, mungkin dia jadi bisa lebih bisa di share gitu. kayaknya Kak.
Oke, gitu ya Kak Hanif. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman mungkin ada yang mengalami kasus yang serupa, bisa untuk dikonsultasikan kepada Kak Sharon ataupun pihak AHC. Atau teman-teman ada yang mau cerita gitu, punya pengalaman apa tentang K-pop atau teman-temannya. Bisa. Oke, sambil nunggu pertanyaan di kolom komen, kita lanjut ya Kak. Oke, oke. Nah, menurut Kak Sharon sendiri, pandemi ini berpengaruh nggak sih Kak kepada kesehatan mentalnya, khususnya para ARMY sendiri? Iya. eh Kalau dibilang pandemi ini berpengaruh ke ARMY tentu ya kan. Karena nggak cuma ARMY sebenarnya mungkin semua orang di seluruh Semua dunia orang. ini merasakan dampak dari pandemi ini. Benar. Kebetulan memang by data gitu ya, Gen Z ini memang dalam jumlah yang paling banyak gitu ya. Kalau 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 diurutin gitu ya, statistikanya emang Gen Z ini yang paling banyak. Bahkan di Indonesia, aku baca di salah satu ini jadi statistikanya kita tuh untuk sekarang jumlah Gen Z ini memang yang terbesar yaitu di angka 74 juta, 93. Jadi ada sekitar 27,94% Gen Z yang ada di Indonesia. Yang lain tuh kayak 25%. Jadi semakin ke atas semakin sedikit kan ya, Semakin teman-teman. sedikit ya. Iya, semakin sedikit. Dan Gen Z ini yang terbanyak. And then pengaruh pandemi ini banyak banget ketika ya itu tadi kita harus social distancing, stay at home, kayak gitu-gitu ya. Dengan semua perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Ya kita kan harus beradaptasi lagi, terus kita memulai yang namanya new normal. Yang Iya. mana perubahan itu selalu menyakitkan gitu kan ya. Apalagi kita sebagai individu yang udah mungkin punya pola dan apa ya gaya hidup yang sudah teratur, yang udah terplanning itu tuh bakal stres banget ketika kita mengalami atau apa ya menghadapi masa pandemi. 2 tahun belakangan yang kemarin itu tentu menjadi tahun terberat buat semua orang, termasuk dengan Gen Z. Ketika kita nggak bisa bersosialisasi secara langsung gitu ya, kita kesusahan gitu kan. Meskipun terbantu banget dengan sosial media yang ada, dengan Zoom, dengan video call, tapi muncul juga kan istilah Zoom fatigue. Jadi Iya, kayak ya nggak bisa bener Kak, 100, bener. bener kan, nggak bisa 100% juga Bener. apa ya bersosialisasi gitu kan ibaratnya. Dan ini juga salah satu faktor yang menyebabkan kenapa angka tentang loneliness itu meningkat karena kita memang nggak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman kita mungkin. Sementara kan kalau usia-usia remaja gitu ya, usia-usia dewasa awal ya kita kan berorientasi ke teman-teman sebaya. Nah, Bener ketika sih. kita jauh sama circle-nya kita ini pusing ya, nggak Iya, tahu mau gimana ya kan dengan rutinitasnya kita yang berubah itu tadi. Lalu kemudian ada juga kan yang apa namanya kenapa bisa depresi ya karena kita kebanyakan ya itu tadi ya menjaga jarak sendirian gitu kan. Apalagi yang mungkin banyak banget Gen Z kan yang udah mulai kerja yang jauh dari orang tua mungkin gitu ya yang ngekos gitu kan itu tuh pasti pasti kerasa banget sepinya. kerasa. Hal-hal yang seperti itu ya ya mungkin kelihatannya kayak kalau sekarang sih kita lihatnya kayak wah gila ya kita bisa ngelewatin masa-masa itu gitu ya tapi ya memang itu yang apa ya itu yang menjadi concern juga isu juga karena ketika perubahan itu terjadi ketika pandemi itu kita alami jadi apa ya kita dengan Gen-Z yang tadi kita bahas yang udah penuh masalah gitu ya yang paling tertekan dibandingkan generasi-generasi yang lain ditambah pandemi tambah berat lagi masalahnya gitu ya jadi kayak apa semakin semakin tertekan semakin banyak isu juga yang akhirnya bermunculan kayak gitu.
Jadi kayak double gitu permasalahan yang didapatkan. Double, ditambah lagi ya. Nah, Kak, tadi kan Kak Syarni Betul, nyebutin nih ada tiga masalah kesehatan mental yang paling sering Kak Sharon dapatkan dari curhatan ARMY itu, yaitu ada anxiety, depresi ataupun loneliness. Nah, Kak, kalau betul. misalnya di pandemi sekarang ini, pada masa-masa pandemi ini, ada nggak sih yang permasalahan mental yang muncul muncul secara spesifik gitu, selain tiga tadi? Oke, kalau muncul secara spesifik sebenarnya akar dari semuanya ini kan akan yang paling kita hindari itu adalah ketika seseorang udah nggak bisa apa ya handle anxiety-nya, loneliness-nya, depresinya, ini semua akan mengarah ke self harm atau suicidal thoughts ya kan, atau keinginan untuk bunuh diri. Nah Bunuh ini diri. sih sebenarnya isu yang juga sering banget gitu ya, entah teman-teman juga cerita dia melakukan self harm atau udah punya pemikiran untuk bunuh diri. That's why kita di pandemi yang ini AHC pun gitu ya, kita bekerja sama sebenarnya sama ada salah satu apa ya organisasi yang juga advokasi tentang kasus-kasus bunuh diri karena memang kasusnya kan meningkat ya apalagi pas pandemi ini, dan kita kerjasama bareng volunteers AHC tuh kayak di training tentang psikoedukasi COVID-19. Jadi ya gimana caranya kita menjadi pendengar yang baik tentang masalah-masalah seputar COVID ini, dan juga gimana kita bisa lebih apa ya lebih aware untuk punya compassion ke diri sendiri, karena sebelum tentunya kita bisa membantu orang lain kita juga harus mampu dulu gitu kan Membantu ya. diri Jadi sendiri. benar, membantu diri sendiri dulu, punya kepedulian dan juga self love ya kan, self love untuk diri Benar. sendiri dulu untuk bisa kita mampu membantu teman-teman yang lain. Jadi kalau ditanya isu lain selain tiga ini ya mungkin itu ya, uh, isu self harm sama bunuh diri juga cukup Bunuh diri. meningkat ketika kita memasuki pandemi kayak Oke. gitu. Tapi untungnya sejauh ini nggak sampai kejadian gitu kan, Kak? Kalau di AHC sih untungnya belum ada ya sampai kayak gitu. Syukurlah. Kayak ya untungnya juga ya aku juga senang banget maksudnya teman-teman bisa reach kita, dan seenggaknya ngomongin ya kan, sharing, jadi kita juga bisa melakukan sesuatu lah ya untuk membantu kayak gitu sih. Secara tidak langsung AHC udah membantu Kak hidup hidup army-army di luar Iya, sana. iya. Betul. Oke, teman-teman, ini kita buka sesi pertanyaan lagi. Ada nggak kira-kira yang mau bertanya? Dipersilakan, monggo. Kejaran aku mau nanya dong. Tadi kan aku penasaran yang di bagian kesehatan mental yang loneliness. Nah itu tuh Kak bisa menceritakan sedikit nggak atau nggak ada dari pengalaman sharing dari Army kira-kira loneliness itu terjadi karena kenapa gitu, entah itu mereka dijauhi dari circle mereka karena menyukai K-pop atau itu munculnya karena pandemi itu sendiri, Kak. Iya. Untuk loneliness sendiri ya sebenarnya itu kan ya tadi kita ini manusia sosial yang memang terbiasa untuk bersosialisasi, berinteraksi. Namun ketika pandemi itu sendiri datang dan kita emang benar-benar harus menjaga jarak, tidak bisa bertemu atau kontak interaksi secara langsung gitu ya, itu merupakan tantangan tersendiri juga gitu untuk kita sebagai seorang individu yang mana memang manusia itu kan hidupnya bersama-sama gitu kan ya. Dan ketika si pandemi ini datang, kita nggak bisa melakukan itu. Nah, itu merupakan salah satu faktor kenapa loneliness begitu banyak dialami ketika kita Banyak terjadi. iya, ketika kita memasuki masa pandemi ini. Terus kemudian mungkin ini juga sih ya Kak, karena kita kan manusia terbiasa dengan rasio ya.
kita hidup ada rasionya, kita tahu semana, makanya kita bisa membuat plan-plan gitu kan ya. Tapi ketika pandemi ini kan kita mendapatkan sesuatu yang nggak pasti. Itu juga yang membuat kita down, kita tertekan, kita stres. Terus mungkin juga beberapa di antara teman-teman mengalami hal yang menyakitkan seperti kehilangan anggota keluarga kayak gitu ya. Itu juga tentunya sangat berpengaruh besar untuk kesehatan mentalnya kita. Kayak gitu sih mungkin ya Kak. Emang pandemi ini sesuatu hal yang apa ya, bahkan BTS sendiri kan mereka sharing juga gitu ya pengalaman tentang pandemi ini yang mana mereka kesulitan untuk bisa berinteraksi dengan penggemar, sementara itu alasannya mereka untuk menjadi musisi gitu kan ya, ibaratnya kayak Iya. itu hidupnya gitu kan, kerjaannya itu, tapi tiba-tiba seperti itu mereka banyak juga cerita tentang perasaan depresinya, perasaan keselnya, perasaan sedihnya di album B-nya mereka yang ada lagu Life Goes On segala macam. Satu album itu bercerita tentang masa-masa sulit pandemi itu Masa-masa kemarin. sulit. Gitu. Oke. Kak, ini ada satu pertanyaan. Suasana kesehatan mental di Korsel khususnya buat para artis K-pop, K-popnya juga cukup banyak permasalahan. Apakah pernah ada kasus misalnya idolnya lagi merasa sedih atau depresi, fansnya juga ikut merasakan hal tersebut gitu? Ya, ini menarik banget ya. Kebetulan memang masyarakatnya kita juga dengan orang di Korea Selatan kayaknya tipe-tipenya mirip karena mungkin kita sama-sama orang Asia gitu ya, dengan problemnya yang hampir-hampir mirip, gaya hidupnya yang hampir-hampir mirip kayak gitu. Jadi kalau ditanya tentang isu yang seperti itu, untuk K-pop sendiri mungkin teman-teman udah banyak banget ini ya, uh, tahu dan juga dengar banyak banget idol yang misalnya dia deal sama isu kesehatan mentalnya, terus kita sebagai fans juga down. Misalnya dia melakukan self harm, kita juga jadinya ngedown gitu kan. Ngedown. Kalau dalam psikologi kan kita tahu yang namanya emotional attachment ya. Kita sama idolnya kita secara nggak langsung disadari ataupun tidak kita terhubung secara emosional gitu kan ya, karena kita look up ke mereka, apalagi kalau idol K-pop itu kayak interaksinya mereka sama penggemarnya itu kayak apa ya, deket dan bisa dibilang spesial gitu ya, karena apapun kayak giving back to penggemarnya mereka gitu kan ya, gimana mereka fan service-nya mereka kayak gitu ya. Dan itu juga yang membuat kita secara sadar ataupun tidak kita terhubung secara emosional dengan mereka. Makanya ketika mungkin ada yang kemarin ya kasusnya, mungkin kalau teman-teman tahu ada kasusnya Suli, ada kasusnya Jonghyun, ada kasusnya Hara, ex Kara itu banyak banget juga yang memutuskan untuk melakukan hal yang sama, which is mengakhiri hidupnya mereka gitu kan ya. Benar. Jadi kalau sebetulnya kalau di AHC kemarin pas kasusnya Suli itu memang banyak banget yang DM dan akhirnya terbuka untuk cerita apa sih yang mereka alami dan rasanya mirip dengan si idol, dengan idol tersebut. Waktu itu tuh AHC masih awal-awal, kasusnya Suli itu kayaknya di tahun 2019 apa 2018-an gitu akhir kayaknya ya. Iya. Ketika beritanya Suli ini naik, kita juga kayak nggak tahu sebenarnya kenapa bisa teman-teman ini DM kita. Kebetulan waktu itu yang masuk DM-nya ada 2000 DM. Sampai Wah, Twitternya banyak kita, ya. iya, sampai Twitternya kita down, nggak bisa ngebales lagi. Yang harus bikin backup lagi Twitter untuk bisa balesin satu-satu pelan-pelan gitu, karena ternyata Twitter itu tuh kayak punya limit gitu, mereka kalau udah di atas 2000 mereka nggak kasih lagi untuk kita bales kayak gitu, jadi harus nunggu selama 24 jam baru bisa ngerespon lagi si DM ini. Dan itu pun kayak apa ya, miris sekaligus bersyukur karena dengan adanya isu itu akhirnya banyak juga yang aware gitu kan, dan mau memberanikan diri untuk menghubungi kita.
Jadi disitulah sebenarnya awal mulanya kenapa kita juga terbuka untuk umum menerima siapapun, karena memang Suli ini kan bukan BTS ya, Iya. dan penggemarnya dia yang datang ke kita, akhirnya kita juga dengerin. Gitu sih Kak. Berarti sejauh ini AHC udah banyak menerima curhatan-curhatan dari K-pop yang mengalami keresahan gitu ya Kak tentang kesehatan mental. Iya, benar. Meskipun bisa dibilang AHC ini masih belum terlalu lama lah ya, 4 tahun ini kita 4 tahunan jalan, ya. ternyata ada banyak hal yang kita temui, teman-teman yang cerita, mulai dari teman-teman ARMY, teman-teman fans K-pop, atau bahkan yang di luar dari fans K-pop itu sendiri, dan macam-macam gitu umurnya Kak, yang memang mungkin didominasi sama teman-teman Gen Z gitu ya, karena kita seumuran. Tapi nggak jarang juga kita menemui yang DM tuh ada yang usianya 30-an, 40-an, bahkan 50-an gitu. Jadi kayak banyak juga gitu kan, beragam juga orang-orangnya. Berarti dari berbagai macam usia aja Kak. Oh, Betul, betul, betul. oke. Nah teman-teman ada yang ingin bertanya kah? Bisa cerita juga nih ke Kak Sharon. Mumpung Kak Sharon lagi di sini, kita bisa cerita sharing-sharing sama-sama. Iya. Oke. Nah, sambil menunggu mungkin ada yang lagi mempersiapkan pertanyaan, Kak, aku mau nanya dong. Kalau menurut Kakak sendiri, apa yang membedakan BTS ini dengan boyband Korea lainnya gitu? Iya. Mungkin kalau aku kan ngikutin mereka dari tahun 2015 ya Kak. Jadi Udah lama ya, awalnya, Kak? bener, awalnya aku ini multi fandom, jadi kayak nggak hanya satu fandom, jadi kemana-mana emang terbang ke sana ke sini gitu ya, liatin macam-macam idol, tapi memang baru menemukan yang kayak BTS di BTS ini, yang mana tadi mereka itu bisa dibilang berawal dari agensi kecil gitu ya, perjalanan awalnya mereka dari agensi kecil, bukan yang dari Big Three yang udah dikenal sama orang-orang, yang kayak misalnya ketika agensi Big Three ini mendebutkan idol itu udah pasti akan booming gitu kan. Tapi BTS ini sebenarnya dari agensi kecil yang bahkan di awal-awal karirnya mereka tuh agensinya hampir-hampir bangkrut gitu ya. Terus kemudian mereka cukup berbeda karena punya apa ya, pesan yang nggak biasa. Kalau untuk idol-idol K-pop lainnya kan kayak misalnya lebih ke lagu-lagunya lebih ke percintaan kayak gitu ya, romansa. Tapi kalau untuk BTS ini sendiri mereka justru membawa apa ya, membawa satu cerita. Kalau di Bangtan itu kan dia punya kayak BTS Universe gitu ya kan. Jadi di BTS Universe ini mereka menceritakan gimana sih proses kehidupan dari anak-anak muda, 7 orang anak muda yang kemudian di dalam kehidupannya ini ada datang kesulitan, uh, masalah yang kemudian mereka coba untuk uh, apa ya, untuk bisa menyelesaikan si masalahnya ini bertambah dewasa seperti itu. Jadi kayak memang mengangkat tema tentang anak-anak muda, yang salah satunya juga akhirnya mereka bahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental. Tuh. Terus apa ya? Ya mungkin karena membernya khususnya RM sama Suga itu kan mereka sempat di awal karirnya mereka cerita mereka sempat depresi juga. Jadi akhirnya karya-karyanya juga tuh banyak banget nyeritain tentang gimana sih mereka akhirnya bisa survive dari depresinya mereka. Jadi hal itu sih mungkin yang menarik ya dari idol-idol yang lainnya. Terus apa ya? Makin kesini juga mereka makin banyak membawa banyak hal positif untuk anak-anak muda, banyak menyuarakan hal-hal baik sampai dipercayakan untuk menjadi utusan presiden kemarin di PBB gitu kan ya. Iya, Terus iya.
tetap sampai sekarang nih konsisten sama UNICEF, bawa pesan love myself-nya. Jadi kayak udah dari tahun 2018-an kalau nggak salah mereka sama UNICEF kerjasama sampai sekarang. Gitu. Dan bahkan bentar lagi kan mereka lagi dalam perjalanan nih ke US untuk berdiskusi sama presiden di White House. Oke, oke. Jadi cukup menarik Nah, sih karena membawa pesan-pesan, maksudnya musisi gitu kan ya, musisi yang membawa pesan-pesan baik. Yang bikin kagetnya lagi waktu mereka ngeluarin itu yang tadi, trilogi Love Yourself sama Map of the Soul. Ini kan psikologi banget ya Kak. Kita ngelihatnya tentang self love, terus mereka mengangkat teori Carl Gustav Jung juga, yang kalau misalnya awam mungkin nggak akan ngerti dan aware nih soal kesehatan psikologi ya mental Kak, ya. pokoknya. Pokoknya anak psikologi aja yang tahu, tapi dengan beraninya mereka membawa teori ini jadi musik gitu kan, jadi kayak menarik sih, beda dari yang Menarik, lain. menarik. Agak berbeda dari yang lainnya. Nah, Kak, tadi kan Kak Sharon sempat menyebutkan bahwa salah satu membernya itu sempat mengalami depresi gitu. Apakah ini menjadi suatu alasan kenapa BTS itu konsen menyuarakan pentingnya kesehatan mental, atau ada nggak sih Kak alasan-alasan lain sehingga BTS itu konsennya tuh di bagian kesehatan mental gitu? Aku pikir, aku setuju karena mereka punya pengalaman pribadi yang memang, kalau kita lihat di tadi kan RM sama Suga ya di dalam mixtape, jadi ada mereka bikin mixtape, lagu solonya mereka sendiri, itu banyak banget tuh cerita tentang gimana sih mereka akhirnya uh, merasa depresi kayak gitu, dan harus menemui terapis, harus ke dokter, itu tuh diceritain semua di dalam mixtape. Dan hal ini juga yang menurutku kenapa mereka bisa membawa isu tentang kesehatan mental, karena pengalaman pribadinya mereka. Dan kebanyakan memang lagunya BTS kan mereka tulis sendiri berdasarkan pengalaman. Jadi kayak relate gitu ya dengan isu yang mereka bawa ini, karena ya itu tadi punya pengalaman pribadi dengan itu. Lalu kemudian mungkin karena mereka juga masih mungkin beberapa member udah di generasi milenial mungkin ya, tapi ada juga kan yang masih Gen Z ya. Jadi Iya. mungkin relate dengan segala macam tekanan dan stres yang dihadapi oleh Gen Z, yang coba mereka tuangkan juga ke dalam musik-musiknya mereka. Makanya mungkin lebih relate lagi ke Mm-mm. generasi Z yang sekarang gitu. Jadi mereka Betul, mendengarkan lagu BTS, oh ini relate dengan keadaan saya sekarang kayak gitu. betul. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini? Dipersilahkan. Ayo teman-teman, siapa tahu ada yang punya keresahan tentang kesehatan mental atau mau bertanya-tanya, mengontak AHC itu di mana, bisa dipromosikan juga Kak Sharon. Twitternya AHC. Iya teman-teman, boleh banget buat teman-teman yang mungkin mau curhat atau cuman mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol aja, atau mau kenalan-kenalan, boleh banget ke Twitternya kita di @bts_ahc_idn. Nih ada nih dari Kak Gina. Harapannya di masa depan untuk kesehatan mental dan generasi Z apa Kak? Harapannya semoga kesehatan mental ini menjadi isu yang apa ya, semakin sering dibicarakan juga, karena sampai sekarang juga nggak bisa dipungkiri, meskipun udah banyak banget yang aware tentang isu ini, stigma itu ada gitu ya. Kita punya stigma tentang kesehatan mental yang sangat kuat di Indonesia ini. Ya mungkin di masyarakat Asia isu tentang kesehatan mental itu masih merupakan sesuatu hal yang tabu, yang memalukan mungkin ya, dan dihindari untuk diobrolin karena adanya stigma.
harapanku ke depannya. Sama halnya dengan kesehatan fisik, tentunya kesehatan mental juga penting. Jadi semakin sering dibicarakan juga tentang kesehatan mental ini, semakin banyak orang juga yang bisa aware dan juga peduli dengan kesehatan mental. Kebetulan kan kita Mei kemarin ini baru banget selesai, kalau di US tuh ada Mental Health Awareness Week. Jadi satu minggu itu AHC juga ngebahas temanya untuk tahun ini adalah loneliness. Kita banyak banget bahas tentang loneliness ada di akun Instagramnya kita juga. Gimana seperti apa sih perasaan loneliness itu sendiri dan gimana mungkin kita bisa manage dan menangani. Kayak gitu sih. Jadi semoga kedepannya semakin banyak yang aware, stigmanya semakin hilang tentunya, dan juga ya semakin banyak orang juga yang bisa bahagia tentunya. Bener. Apalagi sekarang kan orang-orang pada berpikir, oh kalau misalnya ke psikolog kamu bisa dibilang orang gila. Benar. Jadi itu anak-anak sih ya, juga ragu gitu untuk pergi ke psikolog. Benar. Dan itu yang menariknya ya, Kak. Gen Z emang udah banyak banget nih yang aware, banyak banget yang tahu tentang isu kesehatan mental. Tapi kayak masih, ya itu tadi, masih malu, masih menutup diri untuk bisa mendapatkan bantuan profesional. Gitu. Jadi kayak udah paham, tapi kayak mau datang ke psikolog atau mau datang ke psikiater tuh masih kayak nahan-nahan gitu kan ya. Entah takut gitu kan ya. Sebenarnya ketika kita datang ke terapi, psikolog atau ke psikiater dan kita mengkonsultasikan keadaannya kita, itu kan kayak sama aja kayak cek up kesehatan fisik gitu loh kan. Jadi kita bukan cek cuma diri fisik kita. doang Kak yang bener. Nggak hanya tekanan darah atau segala macam, kesehatan mental juga penting gitu ya. Dan datang ke psikolog atau ke psikiater itu bukan sesuatu hal yang memalukan juga. Dan ketika udah dibilang sama si psikolog misalnya kamu seperti ini, itu tuh kayak bukan vonis yang kayak kesehatan fisik, misalnya kamu tuh beda ya, maksudnya orang yang divonis kayak misalnya sakit kanker gitu ya, itu kan kayak harus udah ada penanganan segala macam dan sudah ada rentang waktunya juga untuk pengobatannya. Tapi kalau untuk kesehatan mental, apa yang kamu terima itu bukan sebuah vonis, jadi nggak usah takut untuk mendatangi profesional yang ada. Kamu datang ke profesional tuh anggaplah untuk membantu diri kamu untuk bisa lebih bahagia. Mending langsung ke profesionalnya daripada kita self diagnose sendiri ya Kak. Benar, itu dia yang harus dihindari teman-teman. Kadang-kadang kayak cuman baca-baca di Google mungkin ya, atau ngelihat ceritanya orang, kita kayak udah self diagnose. Nah, ini yang berbahaya karena ketika kita self diagnose, kita udah melabeli diri kita kan. Kita membatasi gitu kan mindsetnya kita. Wah, jangan-jangan aku ini nih, jangan-jangan aku udah kena gangguan ini, yang adanya tuh kita tambah stres gitu kan ya, karena kita sendiri yang melabeli diri kayak gitu. Oke. Ini mungkin udah nggak ada yang bertanya. Mungkin Kak Sharon bisa sekalian ngasih closing statement untuk kita semua. Oke. Pembahasan untuk Gen Z ini selalu menarik gitu ya teman-teman untuk kita bahas, karena memang ya balik lagi by data, Gen Z ini yang paling banyak statistika jumlahnya dari generasi-generasi yang sebelumnya, dan juga memang banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa ternyata kehidupan dari si Gen Z ini lebih tertekan dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Dan ketika pandemi itu datang, cukup memberi dampak besar untuk kehidupan teman-teman Gen Z. Yang mana tadi kita udah bahas, ada isu tentang loneliness, ada anxiety, ada depresi juga yang kita alami ketika kita mengalami masa sulit pandemi ini. Dan udah banyak banget tadi kita ngebahas kenapanya, terus seperti apa keadaannya. Tapi back again, life goes on gitu ya teman-teman semuanya. Hidup kita berjalan, hidup kita berputar. Mungkin rasa sakit yang kita alami sekarang atau
kekhawatiran, apapun itu, dalam hidup kita tuh nggak ada yang permanen. Jadi pastinya semua itu akan berlalu dan hari yang baik itu juga akan datang. Itu aja mungkin dari aku. Terima Gitu ya kasih. teman-teman. Terima kasih Kak Sharon untuk sharingnya pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan Sama-sama, juga Kak. bisa ikut terbantu gitu. Iya, iya. Oke. Oke. Untuk malam ini terima kasih banyak ya Kak Sharon udah meluangkan waktu untuk bisa Sama-sama, mengikuti sharing Kak. session bersama SPR pada malam hari ini. Semoga AHC semakin membantu bukan cuma untuk ARMY tapi untuk masyarakat luas yang ada di Indonesia kayak gitu. Amin. Terima kasih juga kesempatannya buat AHC untuk bisa sharing cerita-cerita di sini sama teman-teman semuanya. Happy banget bisa ngobrol-ngobrol. Semoga kita Semoga bisa bisa ketemu ketemu lagi lagi. lain Iya kesempatan. benar. Iya, iya. Semoga kita bisa ada project bareng lagi dan kita bisa Amin. sharing-sharing lagi. Amin. Oke, see you Kak Sharon. Makasih. Ya, Kak. Terima kasih Iya. banyak teman-teman semuanya. Iya. Selamat malam. Sehat Selamat selalu. malam.